Saya, bro, ngomongnya sini itu sini, sini. Oke, maaf, yuk. Maaf dipotong, Paula terusin dulu ya. Jadi sebenarnya tujuan kita juga, visi misi kita itu sebenarnya panjang. Seperti tadi suami saya bilang, Mbak Im bilang, kalau kita tuh ingin mewadahi, memfasilitasi dan juga menjembatani mereka untuk mengembangkan niat dan juga bakat mereka di bidang akademis maupun non akademis. Dengan cara dengan itu sehingga mereka juga bisa menjadi bekal ya, bermanfaat buat kehidupan mereka ataupun dengan lingkungan mereka. Dan kami tuh sangat tergerak oleh karya mereka yang mereka lakukan sampai saat ini. Dengan keterbatasan dan lainnya, mereka telah menciptakan sesuatu fenomena mode yang luar biasa sekali, sampai dilirik sama Jepang. Awalnya kan sebenarnya Harajuku itu Jepang yang melirik fenomena ini gitu. Dan kita hanya sebenarnya pengen mengembangkan bakat anak-anak Indonesia untuk meraih mimpinya aja sih gitu. Jadi ya bener kata suami saya tuh kayak fashion di Indonesia. Saya orang fashion, pengennya lebih supaya Citayam Fashion Week ini bisa masuk ke semua kalangan aja sebenarnya. Gimana kita menggabungkan antara orang-orang fashion beneran yang bisa berkolaborasi gitu, bisa memajukan ini semua untuk lebih besar lagi dan lebih maju lagi. Sebenarnya sih cuma ke situ, makanya kita butuh orang-orang yang ekspertis di bidangnya untuk bisa membangun ini semua secara bersama-sama. Sebenarnya itu aja sih. Sebenarnya sana saya maaf, sempit ya sini. Jadi kalau kita bicara Fashion Week juga ya, saya jadi belajar gitu loh. Saya jadi belajar sama bidang yang Paula dengan secara tidak langsung ya. Fashion Week itu tidak bisa dipakai secara asal. Dia ada badannya. Jakarta Fashion Week, semuanya itu Indonesia Fashion Week, semua itu ada badannya. Ketika kita mau menjadikan ini gerakan, harus ada yang istilahnya mewadahi ya. Siapa yang mewadahi? Mau itu kalian, mau itu saya, mau itu pemerintah. Harus ada legalnya gitu loh. Supaya ini jadi pagelaran yang tiap tahun, yang misalkan semua itu desainer sekarang, semua baju-baju. Terkadang Jakarta, semua jangan model Jakarta. Di luar sana itu banyaknya minta ampun. Dan kalau kita nggak mewadahi dengan adanya movement ini, ketika kita akan kolaborasi dengan kota lain dan desainer di sana ada, tapi acara kita bagus banget, standarnya bagus banget, itu akan menjadi semuanya itu jadi nasional, bukan hanya di Jakarta saja. Tapi siapa yang punya mimpi itu gitu loh, siapa? Kalau memang kalian ada, tolong gerakan. Kalau misalkan kita nggak bisa ya, tolong gerakan. Saya itu paling benci banget ketika saya punya perasaan kayak begini ya. Gak tahu kenapa gak bisa ditahan dan pengen buat gitu loh. Tapi ternyata semua bumerang ke saya. Saya pun juga dari tadi itu udah istilahnya, aduh nanti gue gimana ya, gue bisa nahan gak ya. Karena semuanya itu berawal dari hati, semuanya dari niat gitu loh. Tapi ketika jadi begini, saya pun tidak menyalahkan sama sekali gitu loh. Dan tahu banget kenapa begini gitu loh. Semuanya bergerak kenapa gitu, tahu banget kenapa. Malah saya bilang minta maaf. Karena malah jadi kayak begini ya. Semuanya jadi seperti ini. Cuman kalau memang kita harus melepaskan, ayo nggak apa-apa. Tapi tolong gerakan. Apapun itu bentuknya nggak ada. Kalau bukan Citayam Fashion Week, apapun itu gerakannya. Karena fashion di Indonesia sebesar itu. Dan orang yang mencintai fashion sebanyak itu. Sekarang alhamdulillah ya, saya juga terima kasih sama Bonge, sama Willy. Willy ini sebenarnya udah menjadi manajemennya Bonge. Alhamdulillah saya juga kenal sama Willy. Dan dia di sini itu saya tidak brief apa-apa. Saya tidak suruh dia ngomong apa-apa. Sama seperti sebenarnya ada dua lagi ya, ada Roy sama ada Kurma dengan manajer masing-masing. Saya sudah ketemu mereka sebelum berita ini viral. Jadi jangan sangka ketika ini viral, saya nelfonin mereka semua untuk menyatukan, ngomong ini ya nanti ya. Enggak, saya udah bicara sebelumnya sama mereka ketika, apalagi Bonge ya. Dari pertama itu saya bilang sama Bonge, iya sayang. Dari pertama saya bilang sama Bonge, tanya dia kok nggak ini yuk kita bikin
ini menjadi miliknya kamu sama Citayam Fashion Week. Tapi lo serius ya? Tanya sama Bonge. Sekarang saya makanya untungnya Bonge datangnya. Kalau nggak serius, jangan, saya bilang. Menurut saya udah banyak kerjaannya. Dengan nambah satu ini, saya capek banget. Kalau Bonge nggak ini, mendingan jangan, saya bilang. Dan itu saya utarakan juga ke Roy, sama semuanya. Jangan, kalau misalkan kalian nggak serius. Capek, karena beban saya gede banget ketika saya ini. Dan tanya sama dia, ini milik kamu juga. Kamu akan ada di situ. Jadi ketika Haki itu semua bilang itu milik saya, ya Allah, itu salah banget. Saya sudah bilang dari awal sama... Mau Didi. Boleh saya. Mau bayar handphone. Boleh, sama Mama. Jadi, boleh tanya sama Bonge. Apapun itu, saya juga nggak ada brief, nggak ada apa. Saya memang bilang seperti itu. Kalau emang ini akan menjadi milik kita semua. Ada manajernya juga waktu itu. Siapa ya waktu itu yang gede ya bro ya? Ya, itu ya. Saya bilang apa adanya ya sama mereka. Jadiin ini milik kalian. Dan saya pun ketika itu saya bilang sama dia, ini akan menjadi kesenjangan sosial kalau misalkan kalian berempat doang. Karena Citayam Fashion Week bukan punya kalian, mereka semua. Yuk, mau nggak nanti hasil dari sini, saya bilang, itu buat mereka, buat Citayam, karena ada nama Citayam di depannya, saya bilang. Terus ada pertanyaan dari manajernya Bonge juga, kita dapat apa setelah ini? Saya bilang sama dia, saya butuh kepercayaan kamu kalau ini. Karena sampai sekarang saya pun yang keluar uang semuanya, tidak ada sponsor, tidak ada apapun. Kamu harus percaya. Karena saya tidak mau dikasihanin juga ketika saya harus bilang angkanya berapa. Semua itu saya utarakan. Sayangnya semua ini terjadi ya. Kalian belum pada tahu semuanya. Tapi nggak apa-apa, saya nggak menyalahkan ya. Mungkin Bonge bisa ngomong apapun itu, nge dalam arti apakah benar memang gue seperti itu, pertama hubungin apa-apa, terus ini saya nggak ini ya, saya nggak ada brief, tanya aja, nggak ada sama sekali. Nggak apa-apa. Iya, Bonge bingung ngomong apa, tapi nggak apa-apa. Nanti mungkin kalian ada sesi sama Bonge ya, kalian bisa tanyakan langsung, mungkin dia nggak agak ini sama kamera banyak semuanya. Tapi itu yang bisa saya utarakan. Dan satu lagi, mungkin terakhir, karena ini mau dilepaskan, saya udah ada orang ya dari pihak IP. Oh, saya juga udah ketemu sama pihak yang mempost pertama kali. Dia kemarin datang ke sini. Jadi saya pun juga nggak dendam sama mereka ya. Jadi maaf, saya ada fotonya sebenarnya. Dia menanyakan kenapa saya melakukan itu. Di badan hukum nggak salah, Im, kata dia. Bisa dilakuin. Cuman apa ininya? Saya bilang semua seperti ini. Akhirnya dia visinya sebesar ini. Iya, saya bilang. Tapi kalau emang harus dilepas, gak apa-apa, saya bilang. Tapi nanti ke orang setelah ini, walaupun yang tadi udah mencabut ya, saya bilang gak apa-apa. Suruh dia jalanin, saya bilang. Tanggung jawab ada di dia ya, saya bilang. Gak apa-apa banget. Makanya alhamdulillah tadi kemarin udah kelar juga, dan saya nggak dendam ya sama orang yang post pertama, karena itu buat saya nggak ada niatan dia untuk seperti ini. Tapi sekarang saya juga mau ngelepas IP-nya. Saya ada orang yang di belakang orang IP, saya tinggal tanda tangan. Saya mau ini menjadi saksi ya, supaya emang sudah tidak ada Citayam Fashion Week di pihaknya Tiger Wong Entertainment. Boleh? Boleh, yuk. Mau ngomong apa Bonge nanti aja ya pas ini ya. Makasih udah datang loh Bonge. Kita ini nggak enak sama Bonge. Kalian orang baik, insya Allah sukses. Boleh. Loh, saya mau kemana? Banyak yang salah paham juga bro. Iya. Masa? Serius. Astagfirullahaladzim. Nah iya makanya. Nanti Willy aja ngomongnya. Mungkin ada juga, maaf Willy mau ngomong tadi. Saya juga nggak tahu, baru tahu tadi. Ya, jadi media banyak yang berasumsi kalau kemarin Kak Paula kan ke rumah Bonge bawa uang sekoper tuh. Pada ngirain duit 5 jutanya itu buat Bonge. Sebenarnya enggak sama sekali. Bonge sepeser pun nggak ada terima uang dari Kak Paula atau Kak Baim. Nah, jadi waktu Kak Paula datang, Kak Paula ngajakin Bonge buat bikin Citayam Fashion Week, fashion show. Jadi sepacam itu hadiahnya acara, ya, 5 juta tuh hadiah buat pemenangnya, bukan buat Bonge sama sekali. Yang pada
jabatin tangan Bonge di jalan-jalan, Bonge selamat ya 500 juta. Nggak ada yang Enggak. Bonge nggak nerima uang sama sekali gitu. Banyak sih, misalkan kalian mau tanyain ya, nanti bisa sama Bonge atau nggak sama Willy, karena alhamdulillah saya semuanya itu ada track recordnya ya. Nggak saya buat-buat. Oke, ini ya saya maaf ya, bukan yang mau ngeliatin atau gimana, supaya clear aja semuanya. Kalau emang Citayam Fashion Week sudah tidak di tangan Tiger Wong Entertainment lagi ya. Ya, gimana sih Bapak? Di sini Pak. Makasih udah datang ya Pak. Punten. Ini di tengah dulu. Oh ini ya, sini ya, di sini ya. Ini ya. Ya. Oke. Oke, paling itu aja sih ya. Jadi ini sudah tidak di tangan kita. Ini dari pihak kakinya ya. Ya, betul dari Udah. Maaf ya kalau selama ini kita salah. Apa saya? Iya boleh. Iya, maaf sekali lagi ya kalau misalkan saya salah. Maaf banget. Semuanya salah. Maaf sekali lagi buat semuanya, sudah menyusahkan kalian juga ya. Udah datang sini, makasih banget. Mudah-mudahan pelajarannya banyak buat kita. Dan satu hal lagi, mudah-mudahan fashion di Indonesia bisa bergerak dengan ada ini ya, dengan bentuk apapun. Itu doain saya sih. Itu aja ya, terima kasih. Thank you semuanya. Kalau misalkan mau nanya, paling nanti kita takutnya narasi kemana-mana. Ya, maaf banget saya menjaga banget ya, karena sudah terlalu heboh banget. Takut banget saya tuh malah narasi kemana-mana kalau dengan ada pertanyaan. Mudah-mudahan kalian semua mengerti ya. Ya, makasih banget loh, makasih banget. Tapi nextnya, kalaupun memang setelah hari ini, saya ngomong di sini setelah hari ini, kalau besok kalian mau ketemu saya, boleh, saya bilang. Tapi yang sekarang hari ini kita clearin dulu di sini. Besok kalian ketemu saya, insya Allah saya welcome banget siapapun itu, supaya clear hari ini beritanya juga ini aja, ya. Makasih ya semuanya ya. Thank you banget. Oh ya ini. Ya. Ya. Thank you bos. Oke, lu makasih banget. Makasih banyak. Baik. Kalau jadi orang sukses, amin. Kalau mau interview Bonge nggak apa-apa ya. Mau di mana sini? Bro nggak apa-apa. Yuk.